teman-teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong ya. Oke teman bonsai, kali ini saya mau sedikit berbagi tips untuk budidaya ya bahan bonsai, entah apapun itu, untuk bahan yang mau kita cangkok. Ini saya mau memberi sedikit trik teknik untuk cara mencangkok cepat ya. Yang perlu dipersiapkan plastik ya, plastik ukurannya variatif ya, variasi. Saya pakainya plastik di toko plastik banyak ya. Ada tadi yang kecil sudah saya bungkus, yang kecil-kecil untuk ukuran batang kecil. Terus ini pakai ukuran yang agak besar ya. Ini sangat mudah, simple dan praktis untuk teman-teman yang mau berbudidaya untuk bahan bonsai entah apapun itu. Kita untuk media pakai kokopit ya, yang standar, yang bagus untuk memacu pertumbuhan titik tunas akar pada batang yang mau kita cangkok. Kalau ini bisa pakai untuk seukuran dari telunjuk ya, untuk besar batang yang sekian. Terus yang kecil nanti menyesuaikan juga pakai yang kecil, kalau yang besar nanti juga bisa menyesuaikan pakai plastik yang besar. Dan sangat simple, kita cukup isi dengan media tanam kokopit sesuai selera ya. Mau kita menyesuaikan ukuran batang, kita tinggal ikatkan begini. Untuk contoh nanti langkah-langkah berikutnya akan saya tunjukkan untuk teman-teman cara mencangkoknya bagaimana. Ini sedikit dari kami di channel Bonsai Gembong. Kami juga belajar, ini juga belajar dari teman-teman, dan saya berbagi langsung untuk teman-teman juga. Untuk plastik menyesuaikan ya, seperti yang tadi saya bilang di depan. Untuk ukuran plastik di toko plastik sangat komplit sekali, ukurannya mulai dari kecil sampai yang besar. Untuk seperti orang-orang pakai plastik es itu juga bisa untuk batang yang kecil. Ini sangat simpel dan sederhana, teman-teman perlu memprakteknya. Dan untuk kokopit basahnya yang sedang saja ya, jangan terlalu becek banget, soalnya akan mempengaruhi pengeluaran akarnya, akan terhambat ya karena terlalu becek. Ini saya seperti ini basahnya. Oke, kita coba langsung untuk mempraktekkan. Untuk saya akan ambil contoh untuk bahan bonsai kimeng dan waru. Nanti untuk teman-teman bisa saksikan untuk langkah-langkah berikutnya apa saja peralatannya untuk cara mencangkoknya. Oke, kita langsung saja menuju bahannya ya. Kita mulai dari awal, dari nol, dari tahap awal ini pembungkusan. Terus nanti pas pengupasannya bagaimana, kita simak bersama ya. Oke, kita sama-sama belajar tentunya teman-teman. Kita langsung ya coba untuk bahan bonsai waru. Ini saya memakai untuk alat untuk melukai bahan ini, saya pakai gunting cangkok ya. Gunting cangkok ini sangat praktis, online banyak, untuk teman-teman bisa cari di media sosial banyak. Ini harganya terjangkau juga, sangat murah. Kita tinggal rapitkan begini, kita tinggal putar ya. Cara mencangkoknya kanan kiri ya, seberapa lebar yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita tinggal memakai pengupasnya pakai tangan seperti ini. Sangat mudah sekali, tidak perlu repot. Untuk alat membersihkan sisa kambium yang masih menempel tetap kita bersihkan ya, agar nanti cepat untuk pengeluaran akarnya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal ambil kokopit yang sudah ada di plastik tadi ya. Kita menyesuaikan ya, besar batang sekian, berarti kita pakainya yang kecil. Kita gunting begini.
kemudian kita pakai pengikat tali ya. Pakai tali rapiah lebih irit. Ada lagi kita tinggal kita buka begini ya, kita kasih masuk begini. Ada lagi dua untuk pengikatan, bisa pakai tali rapiah atau pakai plastik dripping ya. Nanti saya tunjukkan untuk plastik dripping akan lebih rapat lagi untuk penguapan airnya yang ada pada kokpit akan awet ya. Begini simple ya teman-teman, cepat sekali untuk kita budidaya. Kalau batang besar tentunya kita juga menyesuaikan ya. Oke, saya mau tunjukkan yang pakai plastik dripping ini ya, pembalutnya biar awet kelembapan. Kalau musim penghujan mungkin kita pakai tali rapiah tidak apa-apa, kita tinggal lubangi pakai penting begini untuk oksigen keluar masuk, karena akar perlu ya untuk keluar masuk oksigen. Seperti ini saya mau tunjukkan untuk contoh yang pakai plastik dripping ini ya. Ini sebenarnya panjang ya, ada 30 cm lebih, terus saya potong-potong pakai cutter. Selera juga lebarnya tergantung plastik kita besar atau kecil. Kalau plastiknya besar mungkin pembalutnya, untuk membalut ini bahan ini bisa kita potong menyesuaikan ya, sesuai dengan selera kita ya. Saya mau tunjukkan untuk yang pakai mengikatnya pakai ini ya. Ini simple, nggak diikat ya. Kita lihat seperti apa untuk teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi. Teman-teman, ini sudah saya kupas ya, sudah saya bersihkan. Saya mau memberikan contoh untuk pakai yang para pengikatnya pakai plastik dripping ya, sama seperti di awal tadi prosesnya, cuman beda untuk pengikatnya ya. Ini pakai plastik dripping seperti ini. Ini kalau pakai plastik dripping pengikatnya, tingkat kelembapannya akan maksimal, jadi tidak gampang kering, airnya tidak gampang cepat kering ya di media kokpitnya. Sudah selesai, cuman bedanya sedikit selisih di modal ya. Kalau ini belinya di bawah 20.000 harganya. Untuk panjangnya 30 cm, ada yang 60 cm. Kalau pakai rapiah kita lebih irit. Nah, ini sama, nanti paling tinggal kasih lubang. Sangat cepat sekali ya, dan simple untuk teman-teman yang mau berbudidaya entah bahan bonsai apapun itu, sangat simple. Oke teman-teman, itu tadi sedikit dari saya di channel Bonsai Gembong untuk trik bagaimana mencangkok berbudidaya sangat cepat, simple dan aman bagi teman-teman semua untuk yang suka berbudidaya. Dan untuk memilih bahan-bahan, tentunya kalau untuk bahan sendiri kita bisa memilih ya, dengan kita mempunyai indukan yang mungkin sudah subur atau masih los, kita bisa pilih. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong, mudah-mudahan itu tadi sedikit trik-trik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian dulu, dan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak di channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya sangat bermanfaat, dan kita tetap sama-sama belajar ya, saling berbagi. Kiranya dari kami di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.